sibuk memberikan apa? Video-video porno. Ada 6.000 video porno yang kau berikan kepada polisi. Maksudnya apa? Kau ini sebenarnya pengacara apa? Kau ini pengacara Joshua atau pengacara video porno? Kerjanya satu-satu, selesaikanlah dulu ini kasus ini, Komarudin Simanjuntak. Sampai saat ini saya masih anggap oke lah, kita hargailah perbedaan pendapat. Namun kata-katanya ini di samping yang bersangkutan memprotes tuntutan jaksa penuntut umum, namun dia juga menuduh ya ketua saya Bang Kamarudin Simanjuntak itu ya tidak fokus gitu dalam menangani kasus Brigadir Joshua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok jadi pengacara video porno? Lalu yang ketiga, Nyai Dewi Tanjung katanya males ngomong sama orang yang pura-pura baik, padahal mungkin kelakuannya dia tahu yang sebenarnya. Nah, saya mau jelasin kepada teman-teman, jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh saudari dari Dewi Tanjung ini ya. Karena yang disampaikan itu mungkin dia ucapkan tanpa dia ketahui apa penyebabnya. Yang pertama ya, teman-teman ya, mengapa Kamarudin Simanjuntak tidak melakukan press release pada saat pasca tuntutan Richard dan juga Putri? Ini keliru menurut saya. Kenapa keliru? Karena yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pada saat itu adalah saya yang diutus untuk menjawab media. Jadi jawaban saya melalui media itu sama mewakili jawaban Kamarudin Simanjuntak dan juga mewakili keluarga korban. Jadi tidak perlu dipisah-pisahkan. Apa yang saya sampaikan ini sepemahaman dengan Kamarudin Simanjuntak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, Nyai Tanjung ini kan mengatakan, fokus bro, fokus gitu ya. Anda jangan jadi pengacara video porno. Ini menurut saya tendensinya terlalu terlalu tidak berdasar. Jadi gini, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kenapa Kamarudin Simanjuntak itu ya membawa barang bukti sebanyak 6.000 video porno itu karena Kamarudin Simanjuntak dilaporkan oleh Dirut Taspen. Ya. Dilaporkan, ingat. Kapasitasnya dilaporkan sebagai terlapor. Ya. Karena dilapor pencemaran nama baik, maka Kamarudin bawa barang buktinya. Ya. Bawa barang buktinya apa? Itulah yang disampaikan di dalam press release pada saat ke Bareskrim, membawa 6.000 video porno. Dan itu dalam kapasitas membela istri dari Dirut Taspen yang saat ini masih dalam proses kasasi perceraian, yaitu Ibu Rina Lauli. Dan perkara ini sudah ditangani jauh sebelum Brigadir J ataupun almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu dirampas nyawanya oleh Verdi Sambo. Kuasa itu sudah kami terima di tahun 2021. Jadi saat ini justru dalam menangani perkaranya Bu Rina Lauli, pada saat kita melakukan press release, kita dilaporkan oleh Antonius Kosasi selaku Dirut Taspen. Namun yang dilaporkan adalah Kamarudin Simanjuntak. Nah, apakah Kamarudin Simanjuntak salah ketika Kamarudin Simanjuntak menyampaikan ke media bahwa dia membawa barang bukti ya sebanyak 6 video porno yang diduga ada kaitannya dengan perkaranya Dirut Taspen tersebut? Dan tidak boleh juga kita tuduh Kamarudin Simanjuntak karena dia dilaporkan polisi dan menjawab tuduhan laporan polisi itu sehingga dia tidak bekerja profesional. Oleh karena itu, hati-hati kita berbicara, jangan sampai kita menyerang orang ataupun mengatakan sesuatu hal yang tidak kita pahami, padahal sebenarnya itu mungkin Nyai Dewi Tanjung itu hanya minim informasi saja. Lalu yang ketiga, ini juga tuduhan serius menurut saya apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung ya, yang mengatakan bahwa saudara Kamarudin Simanjuntak itu seperti dianggap dewa keadilan, namun saya sebenarnya malas ngomong sama dia. Orang saya tahu kok dia bukan orang baik-baik atau pura-pura baik. Ini hati-hati juga Nyai Dewi Tanjung ya. Kenapa saya bilang demikian? Kamarudin Simanjuntak tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah dewa keadilan, ya. Yang pernah kita sampaikan ataupun Kamarudin Simanjuntak sampaikan adalah dia adalah pengacara yang memang suka memperjuangkan keadilan. Tidak ada pernah kami menyampaikan bahwa kami ini adalah dewa keadilan. Sehingga kalau Anda menganggap bahwa kami pernah mengatakan itu, tolong kasih videonya dan nanti boleh kirimkan melalui live dan repost kepada saya.
Dan yang ketiga, Anda bilang kami bukan orang baik-baik. Dari mana Anda tahu kami bukan orang baik-baik? Dan dari mana juga Anda bisa melakukan tuduhan tersebut? Ini tuduhan yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Karena kenapa? Dalam urusan ataupun tujuan Joshua, kita itu satu tujuan. Boleh kita sama-sama mendukung, kita setuju. Bahkan saya juga banyak menonton video-video dari Dewi Tanjung ini yang memang narasinya sangat baik. Tapi apabila kita sedang berjuang bersama, tolong jangan Anda degradasi ataupun Anda tuduh sesuatu hal yang belum Anda ketahui secara pasti, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apabila Kamarudin Simanjuntak jarang tampil di TV, Anda tidak tahu problem yang sebenarnya seperti apa. Ada dugaan boykot dari sebanyak media yang tidak mungkin saya paparkan di sini. Ya, kebetulan saya yang dipercaya oleh media dan juga saya yang dipercayakan oleh tim kuasa hukum untuk mewakili tim penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua. Jadi jangan Anda anggap bahwa Kamarudin tidak tampil berarti dia tidak lagi fokus menangani perkara ini. Tidak begitu. Saya yang mewakili, ada Yonatan Baskoro yang mewakili, ada Bapak Yohanes Raharjo yang mewakili, ya. Tapi saya minta tolong jangan kita menuduh sesuatu hal yang tidak kita ketahui, ya. Tolong teman-teman. Saya yakin tujuan dari Nyai Dewi Tanjung ini baik, ya. Saya yakin karena kenapa? Yang bersangkutan konsisten selama ini untuk membela dan juga menuntut keadilan bagi Joshua. Namun dalam prosesnya kami meminta, tolong jangan kita menyerang sesama sama pejuang dalam hal ini. Kami berjuang, Anda berjuang. Sudah, fokus aja berjuang, jangan saling menyerang. Kalaupun memang ada masalah lain, jangan libatkan perjuangan Joshua dalam serangan tersebut, ya. Saya nggak tahu apa tendensinya, ya. Apakah memang ada permasalahan lain atau apa? Tapi kalau memang Nyai sepakat bahwa keadilan bagi Joshua adalah hal yang terpenting, maka Nyai juga harus hargai kami. Karena kami tidak pernah mengusik Nyai. Dan kami tidak pernah seperti yang Nyai sampaikan itu, ya, bahwa kami dewa keadilan, kami pengacara video porno, lalu apalagi tadi satu lagi, kami bukan orang baik-baik. Kami tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan tadi mengenai kenapa kami menyampaikan bahwa ada 6 video porno lalu kami rilis di depan Mabes Polri, itu karena memang saudara Kamarudin dalam ini dilaporkan oleh Dirut Taspen sehingga dijawab. Oke, itu saja teman-teman. Buat teman-teman yang TikTokers atau apapun itu, ya, YouTubers, tolong video saya ini diposting ulang dan diviralkan, ya, supaya Nyai Dewi Tanjung itu bisa melihat. Jadi inilah respon kita. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, jadi jelas Kamarudin Simanjuntak bukan tidak bekerja, ya, tetapi memang beliau sudah memberikan kepercayaan kepada Martin Lukas Simanjuntak untuk mewakili pihak penasehat hukum keluarga Brigadir Joshua untuk menyampaikan informasi di media. Sedangkan Kamarudin adalah orang yang banyak sekali dicekal, tidak boleh tampil, diboikot oleh banyak TV karena mungkin ada banyak orang yang takut untuk mengundang beliau karena beliau ini berbicara lantang dan berani bersuara. Oke, kita baca di sini Kamarudin Simanjuntak pribadi yang kontroversi, dan inilah cerita di balik Kamarudin Simanjuntak. Nama Kamarudin Simanjuntak tak bisa dikesampingkan dalam perkara pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, ya. Kamarudin Simanjuntak ditunjuk keluarga sebagai pengacara Brigadir J atau keluarganya. Awal kemunculan Kamarudin Simanjuntak, tim pengacara Victory Law Firm, ke publik langsung membuat geger. Dia terang-terangan membuka foto-foto kondisi jenazah Brigadir J, sekaligus membantah narasi polisi yang menyebutkan penyebab kematian Brigadir J karena polisi tembak polisi. Skenario baku tembak Brigadir J dengan Richard Eliezer alias Baradae ditengarai adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati pun lantang
ditentang oleh Kamarudin Simanjuntak karena adanya beberapa sayatan luka tembak, luka memar pada tubuh Brigadir J. Kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari, kemudian ada membiru di perut kanan dan kiri atau di tulang rusuk, dan kemudian ada luka menganga di bahu. Tutur Kamarudin Simanjuntak awal kemunculannya saat jelaskan kondisi luka dari kliennya tersebut. Oke, sebagai informasi saja bahwa Kamarudin Simanjuntak ini juga sebelum menangani kasus Brigadir Joshua, dia menangani kasus Muhammad Kece yang dipolisikan karena melakukan penistaan terhadap agama Islam, dakwaannya seperti itu. Dan dia juga membela soal kasus EKTP ya kalau tidak salah. Lalu juga pernah membela kasus dari Putri Soekarno ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini berangkat dari kejanggalan dibeberkannya, Kamarudin Simanjuntak turut melancarkan serangan balasan dengan membuat laporan STTL strip 251 strip angka Romawi 7 2000 strip 2022 strip Bareskrim Polri tanggal 18 Juli 2022 atas dugaan pembunuhan berencana. Laporan sudah diterima betul. Pertama, legal standing kami ini surat kuasa ya. Ini surat kuasanya, jadi kami menerima surat kuasa saya selaku koordinator Kamarudin Simanjuntak. Oke, laporan pasal 340 KUHP itu serasa berlawanan dengan laporan sebelumnya yang dilayangkan Verdi Sambo ke Polres Metro Jakarta atas dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Akhirnya 2 LP laporan LP strip 368 strip A strip angka Romawi 7 strip 2022 strip SPKT strip Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 atas korban Baradae serta pelaku Brigadir J, dan yaitu LP strip B strip 1630 strip angka Romawi 7 strip 2022 strip SK SPTKT SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2022 berujung dihentikan. Oke, mantap ya. Karena 2 laporan dari Sambo telah dihentikan atau di SP3 kan, maka tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mulai mengusut tuntas atas kasus dugaan pembunuhan berencana hingga berhasil menyeret mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo sebagai tersangka dan dipecat secara tidak terhormat ya. Tak hanya Verdi Sambo, dari laporan Kamarudin pun berhasil menyeret Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR dan Kuat Maruf sebagai tersangka sampai naik ke persidangan. Kelimanya didakwa turut terlibat dalam perkara pembunuhan berencana bersama-sama merencanakan penembakan terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Atas perbuatannya mereka didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman paling berat sampai pidana mati ya. Selain kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kamarudin nyatanya juga pernah mengungkap kasus korupsi di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono SBY seperti kasus korupsi Hambalang hingga korupsi EKTP. Lewat sebuah tayangan video yang beredar di media sosial, kala itu Kamarudin juga mengaku telah memenjarakan sejumlah politikus Demokrat mulai dari Angelina Sondakh hingga Andi Malarangeng. Waktu saya bongkar Wisma Atlet Hambalang sama EKTP, kan aku yang menjalani itu. Di situ beberapa menteri itu yang saya penjarahin ya, Angelina Sondakh, Anas Urban Ningrum, Jero Wacik, Andi Walarangeng, kan aku dulu bongkar itu kan, kata Kamarudin dalam video tersebut. Diketahui juga jika kasus dugaan korupsi yang disinggung Kamarudin
nyatanya memang terjadi saat zaman pemerintahan SBY. Kemudian Kamarudin menyebut presiden yang menjabat kala itu yakni SBY, bahkan sampai bersujud kepada dirinya katanya. Sampai presiden sujud-sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden itu ya saya, katanya. Atas pernyataannya itu sontak mendapatkan respon dari Partai Demokrat lewat Badan Hukum dan Pengamanan Partai turut melayangkan surat somasi kepada Kamarudin meminta permintaan maaf dalam waktu 3 kali 24 jam. Demokrat menilai pernyataan Kamarudin hoax dan dinilai melanggar sejumlah pasal dalam KUHP, antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15, namun belakangan Kamarudin menyatakan enggan untuk meminta maaf atas pernyataannya itu. Jadi dia tidak takut atas pernyataannya. Lalu selain 2 kasus itu, Kamarudin Simanjuntak juga turut terlibat 2 laporan polisi atas pencemaran nama baik. Pertama, akibat pernyataannya dalam sebuah video di media sosial. Di situ Kamarudin menyebut bahwa Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun hingga terlibat pernikahan gaib. Atas hal tersebut, Kamarudin turut dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong ke Polres Metro Jakpus Jakarta Pusat dengan nomor LP-B-1966-Romawi 9-Polres Metropolitan Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tertanggal 5 September 2022. Namun demikian, laporan itu turut dilimpahkan ke Bareskrim Polri dengan dibenarkan Kapolres Metro Jaya Kombes Kamarudin bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik itu kini telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Ya, itu terakhir digelar di Mabes Polri. Oke. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa ini, banyak sekali tentang Kamarudin Simanjuntak. Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.